Bab 51 Yun Xingyan kembali. Kematian, dalam banyak kasus, tidak menakutkan. Yang benar-benar mengerikan adalah melihat anggota klanmu sendiri mati satu persatu di hadapanmu. Pada saat itu, seberapa berat dan dalamnya siksaan serta penderitaan yang harus ditanggung anggota klan yang masih hidup. Bukan hanya Grand Elder, kepala klan Yun Han, dan semua orang di keluarga Yun, tiba-tiba menjadi gila. Hei Kui benar-benar kejam, tidak, lebih dari kejam, dia benar-benar tidak berperi kemanusiaan dan tidak punya hati nurani. Ayah, demi kelompok pertama, biarkan putramu membunuh mereka. Hei Luo menjilat lidahnya, matanya dipenuhi nafsu darah yang mengerikan. Hahaha, bagus, bagian pertama adalah milikmu. Hei Kui tertawa terbahak-bahak. Tamparan. Dengan izin Hei Kui, Hei Luo menamparkan wajah tetua agung dengan keras. Pak Tua, hari itu kau membunuh dua ketua aulaku, mengambil pedang superior kelas rajaku, membantai tim elitku yang beranggotakan lebih dari 100 orang, dan bahkan mengusirku, Hei Luo, dari kediaman Yun. Apa kau pernah berpikir pembalasan akan datang secepat itu? Hari ini, di hadapanmu, aku akan perlahan-lahan menguliti dan memotong-motong anggota klanmu satu persatu, membiarkan mereka mati di tengah jeritan dan kesakitan. Bahkan setelah mereka mati, aku akan memotong-motong mereka semua tepat di depanmu. Tampar, tampar, tampar. Setelah berbicara, Hei Luo menamparkan Grand Elder lebih dari selusin kali berturut-turut. Hahaha, menyegarkan, sungguh menyegarkan. Seorang ahli alam bulan tahap 2 yang bermartabat, benar-benar ditampar oleh junior sepertiku, hahaha. Kalian, pergi dan tarik 10 orang secara acak. Tuan muda ini ingin membunuh orang di depan orang tua ini sekarang juga. Atas perintah Hei Luo, 10 anggota keluarga Yun segera diseret keluar. Berlutut, bang, bang, bang. Sendi lutut ke-10 anggota keluarga Yun ini ditendang dengan keras. Lalu mereka berlutut di hadapan Hei Luo. Binatang kecil, kalau kau punya nyali, bunuh kami. Binatang kecil, kami tidak akan melepaskanmu meskipun kau adalah hantu. Meski dipaksa berlutut, tak satu pun dari 10 anggota keluarga Yun ini yang menyerah. Wajah mereka dipenuhi dengan perlawanan dan kebencian. Jangan khawatir, tuan muda ini akan membunuhmu, tapi perlahan, hahaha. Soal jadi hantu, hahaha, tuan muda ini tidak takut padamu saat masih hidup, apalagi setelah kau mati. Ayo, bawa semua peralatan untuk menguliti dan memotong-motong. Hari ini, tuan muda ini akan menguliti dan memotong-motong semua anggota keluarga Yun di depan semua orang di kota Tianyu. Hei Luo terus menjilati lidahnya, wajahnya dipenuhi dengan nafsu darah yang mengerikan, memberikan kesan seorang pembunuh gila yang jahat. Tak lama kemudian, geng serigala besi mengeluarkan peralatan untuk menguliti dan memotong-motong tubuh. Beberapa menit kemudian, 10 jeritan kesakitan terdengar hampir bersamaan. Kait untuk menguliti dan memotong-motong sudah tertanam di tubuh mereka. Hahaha. Hei Luo menatap hasil karyanya, tertawa penuh semangat, rasa puas yang mendalam tampak di wajahnya. Binatang buas. Binatang-binatang dari geng serigala besi, surga akan menghukum kalian. Kejam sekali, cepat atau lambat kau akan menerima balasannya. Semua anggota keluarga Yun berteriak dengan marah, berharap mereka dapat maju dan binasa bersama para monster dari geng serigala besi. Bukan hanya keluarga Yun. Saat itu, semua orang yang menyaksikan adegan ini terkesiap. Kekejaman geng serigala besi benar-benar di luar imajinasi mereka. Namun, di antara ratusan ribu penonton, tidak ada seorang pun yang berani melangkah maju. Ini adalah dunia di mana seni bela diri merajalela. Geng serigala besi sangat kuat, dan berapa banyak orang yang berani mempertaruhkan nyawa mereka untuk memprovokasi mereka. Kota Tianyu, keluarga Lin. Di dalam aula yang sangat mewah dalam keluarga Lin. Dua kelompok orang, masing-masing dengan aura yang mendalam dan memancarkan keagungan alam bulan, semuanya berlutut di hadapan seorang pemuda. Pria muda itu mengenakan topi bambu, dan kerudung hitam di depannya menutupi wajahnya. Akan tetapi, meski di balik cadar hitam, mereka yang berlutut di hadapannya dapat merasakan tatapan tajam dan dingin yang terpancar dari mata pemuda itu. Apakah Tuan yang mengirimmu? Pemuda itu menatap tanpa ekspresi ke salah satu kelompok. Jika Yun Qingyan hadir, dia akan mengenali bahwa pakaian yang dikenakan kelompok ini identik dengan pakaian anggota Akademi Tianyuan yang ditemuinya di pegunungan binatang ganas. Di antara mereka, beberapa individu bahkan mengenakan pakaian unik para guru pelataran dalam. Wakil dekan mengkhawatirkan keselamatan Anda, jadi dia mengirim beberapa guru pelataran dalam, memimpin sekelompok siswa alam bulan dari pelataran dalam, untuk menunggu perintah Anda. Kata salah satu guru pelataran dalam dengan hormat. Guru cukup bijaksana. Meskipun pemuda itu berkata demikian, sekilas pandangan suram tampak di matanya. Arti lain dari khawatir akan keselamatannya, adalah kurangnya kepercayaan pada kemampuannya. Tujuannya kembali ke kota Tianyu kali ini hanyalah untuk berurusan dengan satu orang dan menyelesaikan masalah yang sudah berlangsung lama. Kecelakaan macam apa yang mungkin terjadi?
Dia tidak lagi sama seperti dulu. Mantan jenius kota Tianyu itu bahkan tidak punya kualifikasi untuk menimbulkan masalah padanya, apalagi kecelakaan. Dan kau, apa kau juga ke sini karena mengkhawatirkan keselamatanku? Pemuda itu lalu menatap dingin ke arah kelompok lainnya. Menantu, kepala klan menerima kabar bahwa Yun Fan dari keluarga Yun juga ada di kota Tianyu, jadi, dia mengirim kami ke sini. Kelompok ini terdiri dari para penjaga, dan pemimpin mereka berlutut. Keluarga Yun Fan, pupil mata pemuda itu sedikit mengecil. Dengan status dan posisinya saat ini, hanya sedikit orang yang bisa membuatnya waspada. Tapi Yun Fan adalah salah satunya. Karena di belakang Yun Fan ada keluarga Yun, salah satu dari 4 keluarga besar di kota kekaisaran. Kepala klan khawatir kau akan berselisih dengan Yun Fan, jadi dia mengirim bawahannya beserta tim kecil pendekar alam bulan untuk menunggu perintahmu. Kata pemimpin penjaga itu dengan hormat. Ayah mertua sangat perhatian. Rasa dingin di wajah pemuda itu melunak. Kalian semua boleh berdiri. Pemuda itu memberi isyarat agar mereka berdiri. Apakah hasil duel antara geng serigala besi dan keluarga Yun sudah keluar? Pemuda itu jelas berbicara ke udara, tetapi begitu suaranya jatuh, sesosok berpakaian hitam langsung muncul di aula. Sosok berpakaian hitam itu, kecuali mata, hidung, dan mulutnya, seluruhnya tertutup pakaian hitam. Melapor kepada Master, Hei Kui dari geng serigala besi menang, tapi Hei Kui menggunakan ilmu pedang peminum darah di akhir pertempuran. Sosok berpakaian hitam itu melaporkan dengan jujur. Dia sudah pakai. Hei Kui benar-benar mubazir. Ngomong-ngomong, Tuan, ada sesuatu yang mungkin menarik bagi Anda. Sosok berpakaian hitam itu berpikir sejenak, lalu segera berkata, Hei Kui menciptakan permainan pembunuhan. Setiap jam, dia membunuh 10 anggota keluarga Yun. Saat ini, 10 anggota keluarga Yun sedang dikuliti dan dipotong-potong secara perlahan di depan mata. Oh! Mata pemuda itu berbinar, dan cahaya merah menyala tampak di pupilnya. Hei Kui benar-benar bisa membuat game yang menghibur, bahkan aku ingin pergi dan melihatnya. Tapi, lupakan saja, orang-orang dari keluarga Yun itu bahkan tidak layak untuk perhatianku. Bagaimana dengan Yun Qingyan? Apakah dia sudah kembali? Babak 52, Yun Xingyan. Bagaimana dengan Yun Qingyan? Apakah dia sudah kembali? Saat Yun Qingyan disebutkan, niat membunuh yang kuat terpancar di mata pemuda itu. Terlebih lagi, niat membunuh ini bercampur dengan kebencian yang mendalam. Lapor ke Master, Yun Qingyan belum kembali. Alasan Hei Kui memikirkan permainan ini sebagian besar karena Yun Qingyan. Keluarga Yun ingin mengulur waktu sampai Yun Qingyan kembali. Dan Hei Kui tampaknya tahu niat membunuh guru terhadap Yun Qingyan, jadi dia mengikuti arus dan membantu keluarga Yun mengulur waktu. Sosok berpakaian hitam itu berlutut di depan pemuda itu dan berkata, di antara mereka yang hadir, siapapun yang peduli untuk menyelidiki dapat menemukan alasan mengapa pemuda itu bertekad untuk membunuh Yun Qingyan. Dahulu kala, Yun Qingyan dipuja sebagai jenius nomor 1 di kota Tianyu, sementara pemuda itu selalu menjadi jenius peringkat kedua. Terlebih lagi, jenius peringkat kedua ini pernah dikalahkan oleh Yun Qingyan dalam satu gerakan, di hadapan halayak ramai. Pemuda itu tidak dapat melupakan penghinaan saat itu, bahkan hingga sekarang. Itu adalah penghinaan yang menusuk sampai ke tulang. Hanya darah Yun Qingyan yang bisa membersihkannya. Oleh karena itu, ketika pemuda itu, yang sudah berada di Akademi Tianyuan Kota Kekaisaran, mengetahui bahwa Yun Qingyan, yang telah menghilang selama 3 tahun, telah kembali, dia segera berangkat kembali ke kota Tianyu. Tuan, bawahan Anda punya masalah mendesak yang harus dilaporkan. Tepat pada saat itu, sosok berpakaian hitam lain muncul di aula utama. Sosok ini juga hanya memperlihatkan mata, hidung, dan mulut, sedangkan bagian tubuh lainnya ditutupi kain hitam. Apa itu? Pemuda itu mengerutkan kening. Yang paling dibencinya adalah bawahan yang datang menemuinya tanpa dipanggil. Jika pihak lain gagal melaporkan masalah mendesak, atau sesuatu yang dianggap mendesak oleh pemuda itu, sosok berpakaian hitam, akan langsung dibunuh. Yun Qingyan yang kau perintahkan untuk diawasi oleh bawahanmu, telah kembali. Sosok berpakaian hitam itu berlutut dan berkata dengan kepala tertunduk. Di bawah pengawasan orang banyak, 10 anggota keluarga Yun dikuliti hidup-hidup oleh Hei Luo. Kail di tangan Hei Luo berbentuk persis seperti kail ikan, membuatnya sangat mudah untuk mencabut kulit manusia. Banyak orang yang hadir secara naluriah menutup mata mereka, tidak sanggup menahan adegan berdarah itu. Ke-10 anggota keluarga Yun ini telah berubah menjadi sosok berdarah, namun tanda-tanda vital mereka masih utuh, mengeluarkan jeritan yang menyayat hati. Pemandangan itu sungguh tragis, bagaikan ratapan burung nasar di kuburan terpencil di tengah malam, begitu menyedihkan hingga membuat bulu kuduk meremang. Dan bukan hanya ke-10 anggota keluarga Yun ini saja yang menderita, anggota keluarga Yun lainnya, yang terpaksa menyaksikan kejadian itu, semuanya membelalakan mata karena marah.
Mata mereka dipenuhi amarah dan air mata. Mata sang tetua agung merah padam, dan air mata berdarah serta amarah di dalamnya terlihat jelas. Sang patriark, Yun Han, terus-menerus berjuang melawan tali yang mengikatnya, mencoba melepaskan diri dan bertarung sampai mati dengan geng serigala besi. Hahaha, wajah Hei Luo dipenuhi senyum patologis, membuatnya tampak seperti orang gila. Sudah lama sejak aku menikmati menguliti seseorang sebanyak ini, hahaha. Pak Tua, bagaimana rasanya melihat anggota klan sendiri dikuliti hidup-hidup? Hahaha. Hei Luo tiba-tiba menjadi bersemangat dan menamparkan tetua agung dengan tangannya yang berlumuran darah. Yun Han, sebagai pemimpin salah satu dari 3 kekuatan utama kota Tianyu, pernahkah kau membayangkan suatu hari nanti kau akan menjadi tahanan? Hehehe, kenapa kau memelototiku? Kalau kau punya nyali, gigit aku saja, hahaha. Setelah menamparkan tetua agung, Hei Luo menatap Yun Han dengan kegembiraan baru. Tepat saat itu, gagak, tiba-tiba terdengar suara kicauan burung yang melengking dari langit. Seekor elang raksasa, dengan sayap membentang lebih dari 20 meter, muncul di langit di atas keluarga Yun. Elang raksasa ini memancarkan aura yang ganas, memberikan kesan seperti mesin pembunuh. Ya ampun, itu binatang buas. Bagaimana mungkin? Kota Tianyu adalah wilayah manusia, bagaimana mungkin seekor binatang buas bisa datang ke sini? Binatang buas tidak memiliki kecerdasan. Dalam keadaan normal, mereka secara naluriah akan bersembunyi di pegunungan binatang buas. Setelah elang buas itu muncul, kerumunan pun menjadi ribut. Bahkan Hei Kui dan putranya, Hei Luo, tidak bisa menahan diri untuk tidak menatap ke langit. Alis Hei Kui berkerut. Dengan penglihatannya, ia secara alami melihat pria dan wanita yang berdiri di punggung elang. Pemuda ini terlihat sangat familiar, seolah-olah aku pernah melihatnya di suatu tempat sebelumnya. Hei Kui bergumam pada dirinya sendiri, dan saat berikutnya, matanya tiba-tiba melebar. Dia adalah Yun Qingyan, yang menghilang selama 3 tahun. Lihat cepat, ada 2 sosok melompat turun dari punggung elang buas itu. Ya Tuhan, benar-benar ada 2 orang, seorang pria dan seorang wanita. Tidak heran elang buas yang ganas muncul di kota Tianyu, ternyata 2 orang ini yang mengendalikannya. Melihat kedua sosok itu melompat turun dari punggung elang buas itu, diskusi lain pun meletus di antara kerumunan. Yun Qingyan, ya Ner, kamu akhirnya kembali. Di pihak keluarga Yun, tetua agung dan patriark Yun Han adalah orang pertama yang melihat Yun Qingyan. Untuk sesaat, mereka diliputi air mata. Dengan mengorbankan 10 anggota klan yang dikuliti hidup-hidup, mereka akhirnya menunggu Yun Qingyan kembali. Paman, tetua agung, sosok Yun Qingyan mendarat tepat di antara tetua agung dan Yun Han. Dengan lambaian tangannya, 2 kekuatan telapak tangan melonjak keluar, langsung memutuskan tali yang mengikat mereka berdua. Ner, bunuh semua orang di geng serigala besi. Yun Qingyan, aku ingin kau membasmi seluruh geng serigala besi, tidak, semua 9 generasi geng serigala besi. Teriak tetua agung dan paman Yun Han kepada Yun Qingyan hampir bersamaan. Saya minta maaf, aku pulang terlambat. Yun Qingyan meminta maaf. Setelah berbicara, ia dengan sungguh-sungguh mengalihkan pandangannya ke seluruh anggota keluarga Yun, anggota klanku. Aku, Yun Qingyan, menjamin bahwa untuk setiap rasa sakit yang kalian derita, aku akan membalasnya 1000 kali lipat. Dengan itu, Yun Qingyan berbalik untuk melihat ke 10 anggota klan yang dikuliti hidup-hidup. Pada titik ini, proses pengulitan baru setengah jalan. Meskipun ke-10 orang ini tampak seperti sosok berdarah, mereka semua masih hidup. Dan mereka terus-menerus menjerit menyayat hati. Yun Qingyan tetap diam, namun dia melakukan suatu tindakan, dia membungkuk kepada ke-10 anggota klan ini. Sebagai seorang kaisar abadi, ini pertama kalinya Yun Qingyan membungkuk kepada siapapun selain orang tuanya. Aku tidak akan memberimu penghiburan apapun, karena dibandingkan dengan rasa sakit yang kau tanggung, penghiburan apapun akan terasa hambar dan tak berdaya. Yun Qingyan berhenti sejenak, lalu melanjutkan, namun, aku akan menjanjikan 2 hal kepadamu. Pertama, aku akan memberimu kulit baru dan kelahiran kembali. Kedua, Yun Qingyan tidak menyelesaikan kalimatnya ketika niat membunuh di tubuhnya melonjak keluar seperti bendungan yang jebol, bahkan jika itu berarti merobek langit, aku akan memastikan semua orang di geng serigala besi mati tanpa tempat pemakaman. Bab 53, 1 langkah, 1 pembunuhan. Yun Qingyan, hati-hati dengan Hei Kui, pemimpin geng serigala besi. Dia tidak hanya mencapai tahap 2 alam bulan, tapi juga menguasai seni pedang peminum darah iblis. Melihat Yun Qingyan bersiap bertindak, tetua agung segera memperingatkannya. Yun Qingyan mengangguk pelan. Dengan penglihatannya, ia bisa melihat kultivasi Hei Kui sekilas. Adapun Hei Kui yang berlatih ilmu pedang peminum darah, dia tidak mengetahuinya sebelumnya, tetapi dengan indera kedewaannya yang menantang surga, dia telah merasakan aura iblis samar yang terpancar dari Hei Kui. Aura setan hanya datang dari mereka yang telah mengembangkan ilmu setan. Yun Qingyan, sudah 3 tahun.
Hei Luo, apakah kau masih mengingatku? Hei Luo memegang kait besi berlumuran darah dan menatap Yun Qingyan dengan ekspresi haus darah. Hei Luo, tuan muda geng serigala besi, orang tak berguna yang biasa berkeliaran di sekitarku. Yun Qingyan menatap Hei Luo dan langsung menyatakan identitasnya. Binatang kecil, kau meminta kematian. Rahasia memalukannya terbongkar dan saat itu juga disebut orang tak berguna, amarah Hei Luo pun memuncak. Binatang kecil, akan kubuat kau merasakan sensasi uratmu ditarik dan kulitmu dikupas. Hei Luo mengayunkan kailnya dan menyerbu ke arah Yun Qingyan. Hari ini, aku akan membantai seluruh geng serigala besi, dimulai darimu. Yun Qingyan menyambar dengan tangan kosong. Dalam sekejap, ia mematahkan kait besi Hei Luo yang berayun dan langsung mencekik lehernya. Wajah Hei Luo berubah drastis. Ia ingin berteriak, tetapi karena lehernya tercekik, ia bahkan tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Pada saat ini, Yun Qingyan telah merebut kait besi dari tangannya dan dengan suara mendesing, mengaitkannya ke punggungnya. Merobek, bagaikan dinding batu besar yang terkoyak, seluruh kulit punggung Hei Luo terkelupas. Darah merembes keluar dengan desisan, seperti mata air yang memancar dari mata air bawah tanah. Hei Luo menjerit memilukan, namun segera setelah itu, Yun Qingyan mengaitkan kait besi ke perut bagian bawahnya. Merobek, darah berceceran, daging dan darah berceceran di mana-mana, pemandangan itu sangat mengerikan, membuat siapapun gemetar ketakutan hanya dengan melihatnya. Lebih dari 10.000 penonton tidak tahan melihat pemandangan berdarah itu dan muntah-muntah tak terkendali. Namun, sebelum orang-orang ini selesai muntah, Yun Qingyan sudah mempercepat lajunya. Swiss, swiss, swiss. Dalam waktu kurang dari beberapa tarikan napas, setiap inci kulit di tubuh Hei Luo telah terkelupas. Melihatnya, Hei Luo telah menjadi manusia berdarah. Dari kepala sampai kaki, dia berlumuran darah. Kulitnya memang terkelupas, tapi uratnya belum ditarik. Tapi, aku sudah tidak punya kesabaran lagi, kata Yun Qingyan dengan suara rendah. Saat itu, hatinya dipenuhi dengan niat membunuh yang membara. Yang ingin ia lakukan adalah membunuh 10 orang sekaligus, tanpa meninggalkan jejak sejauh 1000 mil. Namun, meskipun aku tidak memiliki kesabaran untuk menyiksamu, aku tidak akan membiarkanmu mati tanpa rasa sakit. Saat suara Yun Qingyan jatuh, kait besi itu menancap di tubuh Hei Luo. Detik berikutnya, Hei Luo dan kait besi itu terlempar keluar olehnya, dengan suara keras, kait besi itu menancap di sebuah bangunan. Hei Luo tergantung di kait besi. Hei Luo terus berteriak. Dalam keadaan normal, dengan rasa sakit yang begitu hebat, dia pasti sudah pingsan sejak lama. Namun, Yun Qingyan justru meninggalkan jejak kekuatan spiritual di dalam tubuhnya. Kekuatan spiritual ini memang tidak akan menyembuhkan luka-lukanya, namun akan menjaga kesadarannya tetap jernih. Awasi dia untukku. Yun Qingyan menatap wanita yang sangat cantik itu dan berkata. Dia, yang dimaksudnya tentu saja Hei Kui, pemimpin geng serigala besi. Kemudian, Yun Qingyan menyerbu kerumunan. 1000 anggota elit yang dibawa oleh geng serigala besi semuanya berada di tahap alam bintang 6 atau lebih tinggi, tetapi menghadapi Yun Qingyan, yang terdengar hanyalah jeritan kesakitan. Amarah. Kadangkala, tidak perlu berteriak untuk melampiaskannya. Seperti Yun Qingyan saat ini. Meski hatinya terbakar amarah yang dahsyat. Akan tetapi, di wajahnya tidak terlihat sedikit pun kemarahan, sebaliknya, wajahnya sangat dingin. Sebagai kaisar abadi, ketika dia marah, dia selalu mengekspresikan kemarahannya melalui pembantaian. Ledakan, ledakan, ledakan. Setiap pukulan berat melepaskan suara ledakan, dan setiap orang yang terkena pukulan itu meledak pada saat berikutnya, berubah menjadi potongan-potongan daging dan darah yang tak terhitung jumlahnya. Beberapa menit kemudian, lebih dari 100 orang telah tewas di tangan Yun Qingyan. Dalam radius beberapa ribu meter, kabut darah membumbung tinggi. Dari kejauhan, kabut itu tampak seperti kabut pagi, hanya saja kabut paginya berwarna putih, dan kabut darahnya berwarna merah tua. Sosok Yun Qingyan terus maju. Satu langkah, satu pembunuhan, diselingi dengan jeritan putus asa. Ribuan elit geng serigala besi sudah benar-benar ketakutan oleh Yun Qingyan. Jangankan melawan, mereka akan gemetar tak terkendali hanya dengan menghadapi Yun Qingyan. Keluarga Yun Xingyan, sungguh tak masuk akal. Dia baru di sini kurang dari 10 menit, dan sudah membantai lebih dari 300 anggota geng serigala besi. Para anggota geng serigala besi ini semuanya tukang jagal yang merangkak keluar dari tumpukan mayat dan lautan darah. Orang biasa mungkin akan ketakutan setengah mati hanya dengan kehadiran mereka. Namun, dia justru membantai hampir 300 orang. Di tengah-tengah diskusi orang banyak, pembantaian Yun Qingyan berlanjut. Kecepatannya tidak bertambah, juga tidak berkurang. Tidak terburu-buru, tidak pula lambat. Segala sesuatunya begitu teratur. Semua anggota keluarga Yun memandang Yun Qingyan di tengah pembantaian itu dengan ekspresi gembira.
Terutama 10 orang anggota klan yang urat dan kulitnya dikuliti, mereka makin terharu sampai menitikkan air mata. Bagi mereka, tidak ada yang lebih menenangkan daripada membalas dendam. Meong-meong, hanya sedikit orang yang menyadari bahwa seekor kucing, seukuran telapak tangan, tengah berdiri di bahu Yun Qingyan saat ini. Di matanya, ada keinginan kuat untuk mencoba, tetapi ia terus-menerus menahan diri karena tidak mendapat instruksi dari Yun Qingyan. Jika keadaannya normal, Qiling tidak akan pernah puas menjadi kucing kecil yang baik. Mungkin ia sudah lama bergegas turun untuk bergabung dengan Yun Qingyan dalam amukannya. Tapi tidak sekarang. Qiling dapat dengan jelas merasakan betapa dahsyatnya kemarahan batin Yun Qingyan. Keluarganya hampir musnah, dan 10 anggota klan menderita penyiksaan tidak manusiawi dengan cara urat ditarik dan kulit dikupas. Yun Qingyan sudah diambang kehancuran. Pada saat ini, Qiling pasti akan menjadi kucing kecil yang sangat penurut dan baik sebelum menerima perintah Yun Qingyan. Betapa mengerikannya seorang kaisar abadi yang berada di ambang kehancuran, sebagai binatang kekacauan primordial, dia sudah mengalaminya. Orang lain yang tidak bertindak gegabah juga hadir. Wanita yang luar biasa cantiknya. Permintaan Yun Qingyan padanya adalah untuk mengawasi pemimpin geng serigala besi. Jadi, setelah dia muncul, dia hanya melakukan satu hal, mengawasi pemimpin geng serigala besi. Salah satu tangannya memegang busur panjang berwarna gelap, dan tangan yang lain memegang anak panah berwarna gelap, diarahkan ke Hei Kui, menarik tali busur. Patut dicatat bahwa dia hanya menarik tali busur dan tidak menembakkan anak panah apapun. Yang anehnya adalah Hei Kui membiarkan dirinya diarahkan oleh anak panah itu, bukan saja dia tidak melawan, tetapi dia tetap tidak bergerak, membiarkan anak panah itu diarahkan padanya. Tidak seorang pun tahu, punggung Hei Kui sudah basah oleh keringat dingin. Bukannya ia tak ingin bergerak, melainkan ia tak bisa. Busur panjang di tangan wanita yang luar biasa cantik itu memberikan tekanan spiritual padanya. Jangankan bergerak, bernapas pun terasa sangat sulit. Bab 54, hancurkan mereka semua. Dalam pesta pembantaian ini, Yun Qingyan adalah satu-satunya tokoh utama. Semua orang dari geng serigala besi adalah karakter pendukung dalam pesta ini, perbedaannya adalah beberapa memiliki peran penting, sementara yang lain langsung hancur berkeping-keping begitu mereka muncul. Ketika Yun Qingyan membunuh semakin banyak orang, kerumunan di sekitarnya terus-menerus bubar, meninggalkan area penuh dengan mayat dan daging yang mengambang. Di antara mereka, orang yang paling tersiksa tidak diragukan lagi adalah Hei Kui, pemimpin geng serigala besi. Bukan hanya bawahan elitnya yang dibantai secara bertahap, bahkan putranya sendiri dipaku ke dinding bangunan oleh Yun Qingyan dengan sebuah kait. Yun Qingyan, aku akan mencabik-cabikmu menjadi 10.000 keping. Binatang kecil, aku akan mencabik-cabikmu dengan 5 kuda. Hati Hei Kui dipenuhi amarah yang membara, namun dia hanya bisa menyaksikan kejadian ini tanpa daya. Wanita cantik dan tak tertandingi, dengan busur dan anak panah, telah membuatnya tak bisa bergerak. Setengah jam kemudian, semua orang dari geng serigala besi, kecuali pemimpin mereka Hei Kui, telah tewas di tangan Yun Qingyan. Terutama Hei Luo, yang telah disiksa sampai mati, wajahnya sudah berubah tak dapat dikenali lagi. Setelah membunuh lebih dari 1.000 orang sekaligus, Yun Qingyan tidak menunjukkan tanda-tanda ketidaknyamanan di wajahnya. Seolah-olah dia hanya melakukan tugas kecil yang sangat biasa. Setelah selesai, tatapannya akhirnya beralih ke Hei Kui. Hanya kamu yang tersisa. Suara Yun Qingyan tenang saat dia melangkah ke arahnya. Wanita cantik dan tak tertandingi itu, melihat Yun Qingyan tetap tenang dan kalem setelah membunuh begitu banyak orang, merasakan sedikit kilatan kejutan di hatinya. Perlu diketahui bahwa Yun Qingyan telah membunuh lebih dari 1.000 orang sekaligus. Jumlah sebesar itu cukup untuk merusak pikiran seorang seniman bela diri dalam waktu singkat. Bahkan seseorang dengan watak yang sedikit lebih lemah pun dapat langsung menderita penyimpangan ki. Namun Yun Qingyan tidak terpengaruh sedikit pun. Dia bahkan mempertahankan sikap tenang dan kalem seperti biasanya. Keterkejutan wanita cantik nanti ada taraf itu hanya sesaat, seketika, ia menenangkan diri, dan bersamaan dengan itu, ia menyimpan busur dan anak panahnya. Mereka yang seharusnya dibunuh telah dibunuh. Sekarang, Yun Qingyan punya waktu untuk berurusan langsung dengan Hei Kui. Binatang kecil, aku ingin kau mati. Setelah busur dan anak panah yang diarahkan padanya disimpan, tekanan pada tubuh Hei Kui lenyap tanpa jejak. Hampir seketika, Hei Kui melotot ke arah Yun Qingyan dengan mata penuh amarah, dan saat berikutnya, dia mengayunkan pedang panjang di tangannya, membawa kekuatan penghancur, dan menyerang Yun Qingyan. Energi iblis tingkat rendah. Yun Qingyan segera menyadari bahwa Hei Kui sedang menggunakan seni pedang peminum darah yang jahat saat ini. Namun, tatapannya penuh ketidakpedulian, sebagai kaisar abadi, penguasa iblis macam apa yang belum pernah ia lawan. Dibandingkan dengan mereka, Hei Kui bagaikan cahaya kunang-kunang, bagaimana mungkin ia bisa menandingi matahari dan bulan.
Yun Qingyan hanya menggunakan mata telanjangnya, bahkan tanpa indera ilahinya, untuk melihat banyak sekali kekurangan dalam seni pedang Hei Kui. Dengung-dengung. Tepat pada saat itu, sarung pedang pembunuh langit di punggung Yun Qingyan tiba-tiba bergetar. Ia merasakan pedang panjang superior tingkat raja di tangan Hei Kui. Sebagai penguasa sarung pedang pembunuh langit, bagaimana mungkin Yun Qingyan tidak mengerti apa yang dipikirkan sarung pedang pembunuh langit? Tanpa ragu sedikit pun, Yun Qingyan mengulurkan satu tangan, mengarahkan pedang di tangan Hei Kui. Hahaha, binatang kecil, matilah untukku. Hei Kui melihat Yun Qingyan menerjang ke arahnya, dan seringai sinis muncul di wajahnya karena kegembiraan, saat ia mengeksekusi seni pedang peminum darah dengan lebih lancar. Berdetak berderak, kevakuman itu dipenuhi percikan api dan garis-garis energi iblis yang sulit ditangkap oleh mata telanjang. Kerumunan orang di sekitarnya membelalakan mata mereka. Hei Kui akhirnya melancarkan gerakannya, dan begitu dia melakukannya, itu merupakan pukulan mematikan yang dahsyat. Yun Qingyan terlalu impulsif. Dia memang sangat kuat, bahkan 1000 anggota elit geng serigala besi pun hanya bisa dibantai saat berhadapan dengannya, tapi dia tidak boleh meremehkan Hei Kui. Benar sekali, Hei Kui bukan hanya ahli alam bulan tingkat 2, tapi pedang panjang di tangannya juga merupakan harta karun tingkat raja. Kupikir setelah Yun Qingyan muncul, keluarga Yun akan membalikkan keadaan, tapi ternyata Hei Kui masih akan tertawa terakhir. Namun dengan cepat, kerumunan yang awalnya mengira Yun Qingyan pasti kalah berubah menjadi ngeri. Pedang panjang di tangan Hei Kui direbut oleh Yun Qingyan dalam satu pertarungan. Dentang, hampir tanpa henti, pedang panjang itu dimasukkan ke sarung pedang di punggung Yun Qingyan. Retak. Selanjutnya, serangkaian suara logam pecah terdengar, tetapi pemandangan ini tidak terdengar oleh orang luar. Kecuali wanita cantik dan tak tertandingi. Melahap artefak magis. Sarung pedang itu memang luar biasa. Baru pada saat inilah wanita cantik dan tak tertandingi itu sepenuhnya memastikan bahwa sarung pedang pembunuh langit benar-benar senjata suci tak tertandingi yang dapat dibandingkan dengan busur panjangnya yang berwarna hitam. Binatang kecil, kembalikan pedangku. Setelah Hei Kui bereaksi, dia segera melancarkan serangkaian gerakan mematikan dengan tangan kosong ke arah Yun Qingyan. Yun Qingyan tidak menghadapinya secara langsung. Sosoknya terbang mundur puluhan meter. Perhatiannya tertuju pada sarung pedang pembunuh langit. Dalam waktu sekitar satu tarikan napas, pedang panjang superior tingkat raja yang dimasukkan ke dalam sarungnya telah berubah menjadi tumpukan serbuk besi. Dengung. Sarung pedang pembunuh langit bergetar lagi. Itu berkomunikasi dengan Yun Qingyan. Dan hanya Yun Qingyan yang bisa mengerti apa yang diungkapkannya. Jika aku bisa melahap artefak sihir tingkat kaisar, aku mungkin bisa merasakan keberadaan tubuh pedang itu. Bagus. Aku akan mencarikan artefak sihir tingkat kaisar untuk kau lahap dalam waktu sesingkat mungkin. Setelah menyelesaikan komunikasinya dengan sarung pedang pembunuh langit, Yun Qingyan akhirnya mengangkat kepalanya untuk melihat Hei Kui. Binatang kecil, jika kau punya nyali, jangan menghindar, dan lawanlah aku selama 300 ronde. Binatang kecil, kau membunuh 1000 elit dari geng serigala besiku, dan menyiksa putraku sampai mati. Kalau kau punya nyali, lawan aku 300 ronde. Binatang kecil, jika kau punya nyali, kembalikan pedang kesayanganku dan lawan aku selama 300 ronde. Binatang kecil, kau mungkin tidak tahu bahwa, selain 10 orang dari keluarga Yun yang dikuliti hidup-hidup, sejak tadi, ribuan orang telah tewas di tangan geng serigala besi. Jadi, kalau kau punya nyali, jangan menghindar, dan lawan aku selama 300 ronde. Hei Kui mengira Yun Qingyan tidak bersedia menghadapinya secara langsung. Jadi dia terus memprovokasinya dengan kata-kata. Tanpa diduga, ucapannya, padahal sebelumnya ribuan orang sudah tewas di tangan geng serigala besi, langsung memperkuat niat membunuh Yun Qingyan yang sudah tak terkendali. Kau akan mati dengan kematian yang lebih menyedihkan daripada Hei Luo. Mata Yun Qingyan dipenuhi dengan niat membunuh, dan dia tiba-tiba melepaskan pukulan berat. Tidak ada gerakan kaki yang aneh, hanya pukulan yang sederhana dan langsung. Hanya satu orang yang melihat keanehan pukulan ini, wanita cantik dan tak tertandingi. Hanya orang dengan kemampuan bela diri yang sangat tinggi yang dapat dengan mudah melancarkan pukulan yang tampaknya sederhana, namun sungguh tidak dapat dihentikan. Hahaha, binatang kecil, kalau begitu mari kita lihat siapa yang mati. Hei Kui sama sekali tidak dapat melihat kekuatan pukulan Yun Qingyan, dan dia dengan gembira menghadapi pukulan Yun Qingyan secara langsung. Ledakan. Suara menggelegar, seperti dua raksasa yang bertabrakan, terdengar, dan di bawah tatapan puluhan ribu orang, tubuh Hei Kui meledak seperti balon yang mengembang. Berubah menjadi potongan-potongan daging dan darah yang tak terhitung jumlahnya. Seperti kain perca yang berserakan, atau peri yang menaburkan bunga, splat, daging dan darah semuanya berceceran di tanah. Ratusan ribu orang di sekitar mereka semua terdiam. Bab 55, dunia akan berubah. Ratusan ribu orang di sekitar terdiam membisu.
termasuk ketua geng Hei Kui, yang tewas terakhir. Dalam pertempuran ini, semua orang dari geng Serigala Besi tewas di tangan Yun Qingyan sendirian. Bukan hanya orang luar yang tak percaya, bahkan anggota keluarga Yun pun menatap Yun Qingyan dengan terkejut. Geng Serigala Besi, kekuatan terkuat di permukaan di antara tiga kekuatan utama kota Tianyu. Namun, mereka dibantai abis oleh Yun Qingyan seorang diri. Dengung, dengung, dengung. Sarung pedang pembunuh langit di punggung Yun Qingyan bergetar lagi. Yun Qingyan segera mengerti dan berjalan ke tanah tak jauh dari Tetua Agung, mengambil sebilah pedang panjang, dan menaruhnya ke sarungnya. Setelah satu napas, pedang panjang tingkat raja yang bermutu tinggi ini juga dimakan oleh sarung pedang pembunuh langit, berubah menjadi tumpukan serbuk besi. Karena masalah ini sudah selesai, kami permisi. Kata wanita cantik jelita itu tiba-tiba sambil mengucapkan selamat tinggal. Alasan dia muncul di sini adalah karena Yun Qingyan telah menekan racun dingin di tubuhnya selama 3 bulan. Sebagai gantinya, dia menemani Yun Qingyan dalam perjalanan ini untuk membantunya membunuh musuh-musuhnya. Sudah diputuskan. Belum, Yun Qingyan langsung menggelengkan kepalanya. Masih ada sarang lalat yang mengganggu yang harus dibersihkan, dan untuk menghindari kecelakaan, aku masih butuh bantuanmu. Sebenarnya tujuan utama Yun Qingyan kembali kali ini adalah untuk menghadapi Lin Wei dan kekuatan di belakangnya. Dia hanya tidak menyangka kalau geng Serigala Besi akan menjadi yang pertama menyerang keluarga Yun. Maaf, aku pulang terlambat dan membiarkanmu menderita siksaan yang begitu berat. Yun Qingyan meminta maaf lagi, sambil berjalan mendekati 10 anggota klan yang telah dilucuti urat dan kulitnya. Tidak apa-apa. Tuan muda menghancurkan geng Serigala Besi sudah merupakan penghiburan terbesar bagi kami. Benar sekali, kalau bukan karena Tuan muda, keluarga Yun kita mungkin sudah tamat hari ini, apalagi. Tuan muda juga membalaskan dendam kita. Jangan khawatir, aku akan memberimu kulit baru dan kelahiran kembali. Kata Yun Qingyan sambil mengeluarkan 10 pil dari tas penyimpanannya. 10 pil ini tidak hanya dapat meredakan rasa sakit, tetapi juga menyehatkan ki dan darahmu. Minumlah dulu, dan setelah aku mengatasi masalah yang tersisa, aku akan memberimu kulit baru dan kelahiran kembali. Setelah melihat mereka meminum pil itu, Yun Qingyan pindah ke Paman Yun Han dan Tetua Agung. Paman, Tetua Agung, Yun Qingyan hanya memanggil mereka, tidak berkata banyak lagi. Ya Ner, untungnya, kamu kembali tepat waktu. Qingyan, jika kau tidak kembali, tulang tuaku ini, mungkin akan mati dengan penyesalan. Paman Yun Han dan Tetua Agung berkata dengan rasa takut yang masih tersisa. Setelah jeda, Tetua Agung melanjutkan, tapi Qingyan, masalahnya belum sepenuhnya teratasi. Malah, masalah yang sebenarnya belum datang. Masalah sebenarnya, Yun Qingyan tahu tanpa berpikir bahwa itu merujuk pada Lin Wei dan kekuatan di belakangnya. Saya akan segera berurusan dengan keluarga Lin. Yun Qingyan berkata langsung, lalu berhenti sejenak dan melanjutkan, dengan kekuatan geng Serigala Besi, mereka seharusnya tidak bisa menghasilkan pedang panjang tingkat raja yang bermutu tinggi. Dari mana mereka mendapatkannya? Lagi pula, keluarga Yun kita sepertinya tidak punya pedang panjang tingkat raja yang bermutu tinggi, jadi dari mana pedang kita berasal? Pedang keluarga Yun ini adalah sesuatu yang kurebut dari Hei Luo, tuan muda geng Serigala Besi, sebelumnya. Adapun dari mana geng Serigala Besi mendapatkannya? Hei Luo dan Hei Kui sama-sama mengatakan itu diberikan kepada mereka oleh Lin Wei. Ngomong-ngomong, Qingyan, Lin Wei saat ini bukan hanya menantu keluarga Sangguan, salah satu dari 4 keluarga besar di kota kekaisaran, tetapi dia juga telah menjadi murid inti Akademi Tianyuan, dan telah mengangkat seorang wakil dekan Akademi Tianyuan sebagai murid pribadinya. Lagi pula, aku juga curiga, Lin Wei mungkin telah memasuki Dao Iblis. Tetua Agung berkata, raut wajahnya tiba-tiba berubah serius. Teknik pedang iblis yang Hei Kui kuasai diajarkan kepadanya oleh Lin Wei, dan kultivasi Hei Kui awalnya hanya tahap pertama alam bulan. Lin Wei lah yang menggunakan teknik rahasia untuk membuat Hei Kui mencapai tahap kedua alam bulan hanya dalam beberapa hari. Setelah mendengarkan, Yun Qingyan mengucapkan, oh. Reaksi tenang ini hampir membuat Tetua Agung tersedak. Dia menduga Yun Qingyan akan terkejut, bahkan mungkin dengan ekspresi berat. Tetapi hasilnya Yun Qingyan hanya berkata, oh. Sebuah kata, oh, yang ringan dan ringan. Qingyan, dengarkan aku. Tidakkah menurutmu Lin Wei sangat merepotkan? Tetua Agung tak kuasa menahan diri untuk bertanya. Merepotkan? Mungkin, kata Yun Qingyan lemah. Yun Qingyan dapat mengetahui situasi Hei Kui hanya dengan sekali pandang. Akan tetapi, kultivasi iblis yang dipraktikkan Hei Kui sama sekali tidak menarik perhatian Yun Qingyan. Adapun kultivasi Hei Kui, memang ditingkatkan dengan teknik rahasia. Yun Qingyan tidak hanya bisa melihatnya, dia bahkan tahu teknik rahasia apa yang digunakan untuk meningkatkannya. Salinan, hukum agung iblis benih hati Dao. Meskipun kekuatannya bahkan tidak sepersejuta dari hukum besar iblis benih hati Dao yang sebenarnya. Tapi harus kuakui, benua bintang surga semakin lama semakin menarik.
Yun Qingyan berpikir dalam hati, emosi yang sangat aneh terpancar di matanya. Sejujurnya, saat pertama kali kembali dari alam abadi, Yun Qingyan memiliki sedikit perasaan bahwa benua bintang surga adalah sebuah desa kecil terpencil. Rasanya seperti seseorang yang terbiasa tinggal di kota besar. Tiba-tiba di daerah pegunungan terpencil, tanpa disadari, mereka akan mengembangkan rasa superioritas yang bahkan mereka tidak sadari. Yun Qingyan tidak akan menyebutnya superioritas, tetapi dalam beberapa hari pertama setelah kembali dari alam abadi, dia benar-benar tidak memandang dunia ini dengan rasa hormat yang pantas. Pada saat itu, benua bintang surga, di matanya, hanyalah kampung halaman yang sangat sederhana. Namun dalam beberapa hari terakhir ini, dia menyadari bahwa dia telah meremehkan benua bintang surga, meremehkan dunia yang tampaknya biasa namun misterius ini. Tidak hanya dapat melahirkan api surgawi, ia juga dapat memelihara tikus pemakan roh yang potensi pertumbuhannya tidak kalah dari binatang kuno kekacauan. Dan dia, Yun Qingyan tak kuasa menahan diri untuk melirik wanita cantik yang memukau itu. Bahkan ia adalah penduduk asli benua bintang langit. Jadi, setelah menemukan salinan, Dao Heartseed Demon Great Law, hati Yun Qingyan tidak lagi memiliki banyak gejolak emosi. Tentu saja, kalau itu benar-benar, Dao Heartseed Demon Great Law, dia mungkin akan sedikit bersemangat. Benar sekali, bersemangat. Sayangnya, apa yang dia temukan bukanlah Dao Heartseed Demon Great Law yang sebenarnya. Ngomong-ngomong, Paman, di mana Paman Meng dan saudara laki-lakiku? Yun Qingyan melihat bahwa Cloud Meng, penjagal darah bertangan 1000, dan sepupunya Yun Xuan tidak ada di sini, jadi dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Yun Meng menderita luka dalam yang parah dan saya telah mengatur agar ia pulih dengan tenang. Paman Yun Han berkata, dengan sedikit kesedihan di wajahnya, sebelum hari ini, keluarga Yun telah bertempur melawan geng serigala besi, dan lebih dari 1000 anggota klan terbunuh. Yun Meng terluka dalam pertempuran hebat itu. Mendengar ini, secerca kesedihan juga terpancar di mata Yun Qingyan. Ia memang seorang kaisar abadi, tetapi ia juga anggota keluarga Yun. Bagaimana mungkin ia tetap acuh tak acuh terhadap kematian anggota klannya? Paman Meng terluka, bagaimana dengan adikku? Yun Qingyan memperhatikan bahwa pamannya sengaja menghindari menjawab tentang Yun Xuan, dan firasat buruk pun tak dapat dipungkiri muncul dalam hatinya. Paman, jangan bilang sesuatu yang buruk terjadi pada saudaraku. Yun Qingyan tak dapat menahan diri untuk berkata lagi, kedua matanya tanpa sadar menyipit. Yun Han dan Tetua Agung terkejut ketika melihat Yun Qingyan seperti ini. Jika Yun Qingyan tahu bahwa sepupunya Yun Xuan, yang sangat dekat dengannya seperti saudara, fungsi tubuhnya, seperti meridian dan organ dalam, hancur oleh seseorang. Dan masih pingsan di tempat tidur. Mungkin, dunia akan berubah. Bab 56, Puncak Tianyu. Dalam waktu yang sangat singkat, Yun Han dan Tetua Agung telah melalui berbagai pertimbangan dalam pikiran mereka. Mereka sedang mempertimbangkan apakah akan memberitahu Yun Qingyan tentang kejadian Yun Xuan sekarang atau tidak. Akhirnya, mereka berdua memutuskan untuk merahasiakannya dari Yun Qingyan, setidaknya sampai tuan muda dari keluarga utama meninggalkan kota Tianyu. Mengenai keluarga utama, Yun Han dan Tetua Agung sama-sama tidak ingin berkonflik dengan mereka. Keluarga utama terlalu kuat, jauh lebih kuat dari keluarga Yun di kota Tianyu. Begitu konflik muncul, keluarga Yun dari kota Tianyu hanya akan menghadapi satu hasil, kehancuran. Terlebih lagi, keluarga Yun saat ini memiliki masalah besar yang belum terselesaikan. Jika mereka langsung berselisih dengan tuan muda keluarga utama, itu hanya akan mempercepat kehancuran keluarga Yun. Saat Yun Han dan Tetua Agung sedang memikirkan cara untuk mengganti topik pembicaraan, getaran hebat tiba-tiba terdengar dari tanah di kejauhan, berdebar, 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 ratusan kuda berapi berlari serempak. Keluarga Yun, apakah Yun Qingyan ada di sini? Sebuah suara kuat datang dari jarak ribuan meter. Seketika, tatapan semua orang, termasuk Yun Qingyan, tertuju ke arah suara itu. Itu seseorang dari keluarga Lin. Astaga, apakah keluarga Lin juga akan menimbulkan masalah bagi keluarga Yun? Kemungkinan besar, kamu tidak melihat mereka memanggil nama Yun Qingyan secara langsung. Hehe, kalau itu benar, pertunjukan bagus lainnya akan segera dimulai. Di tengah diskusi puluhan ribu orang, ratusan penunggang kuda berambut merah tiba di pintu masuk rumah keluarga Yun. Pemimpin kelompok itu adalah seorang penjaga setengah baya yang berusia 40-an. Terlebih lagi, penjaga setengah baya ini telah bertemu Yun Qingyan sebulan yang lalu. Yun Qingyan, sebulan yang lalu, ketika kau membunuh Lin Beihua, putra tetua agung keluarga Lin kita, aku sudah bilang padamu bahwa kita akan bertemu lagi, dan tuan muda kita akan kembali dalam sebulan. Sekarang, tuan muda kita telah kembali. Ini surat tantangannya untukmu. Penjaga setengah baya itu turun dari kudanya yang bersurai darah, sambil memegang sebuah surat emas di tangannya.
Saat dia mendekati Yun Qingyan, dia sengaja membuka surat emas itu, dan seketika, sederet karakter emas besar terungkap ke hadapan semua orang. Di puncak kota Tianyu, apakah kamu berani bertarung? Penanda tangan, Lin Wei. Tulisannya berani dan ekspresif, dipenuhi dengan sikap arogan dan mendominasi. Hanya dengan melihat karakter-karakternya, orang bisa merasakan suasana tegang di dalamnya. Tuan muda kami takut Anda tidak berani menerima tantangan itu, jadi, dia juga memerintahkan saya untuk menyampaikan dua pesan kepada Anda. Tanpa menunggu reaksi Yun Qingyan, penjaga paruh baya itu langsung berkata, geng serigala besi telah mengincar keluarga Yun beberapa hari terakhir ini, termasuk pertempuran dengan keluarga Yun belum lama ini, di mana mereka membunuh lebih dari 1.000 anggota keluarga Yun. Ini sepenuhnya atas perintah tuan muda kami. Aku tahu, apa pesan lainnya? Nada bicara Yun Qingyan tenang, tanpa emosi. Saat dia mengetahui bahwa Lin Wei menggunakan Dao Heart Demon Seed Great Law palsu untuk meningkatkan kultivasi Hei Kui, dia sudah tahu bahwa Hei Kui berada di bawah kendali Lin Wei. Setengah tahun yang lalu, Yun Xuan tidak menyerang tunangannya. Sebenarnya, Yun Xuan memergoki tuan muda kita berselingkuh dengan tunangannya. Suaramu terlalu pelan, aku tidak bisa mendengarmu dengan jelas. Bisakah kau mengulanginya? Tanya Yun Qingyan tiba-tiba. Apa, kau tidak berani melawan tuan muda kita, jadi kau pura-pura tuli? Penjaga parubaya itu memandang Yun Qingyan dengan jijik, lalu mengalirkan energi spiritualnya dan menyiarkan kalimat itu ke seluruh tempat. 6 bulan yang lalu, Yun Xuan tidak menyerang tunangannya. Yang benar adalah, Yun Xuan memergoki tuan muda kita dan tunangannya berselingkuh. Selain itu, kultivasi Yun Xuan dan lengannya juga sengaja dilumpuhkan dan dipotong oleh tuan muda kita. Yun Qingyan, saudaramu telah mengalami penghinaan seperti itu. Beranikah kau menerima tantangan tuan muda kita dan membalaskan dendam sepupumu, Yun Xuan? Begitu suara penjaga setengah baya itu jatuh, kerumunan orang di sekitarnya meledak dalam seruan kaget. Penjaga keluarga Lin secara pribadi mengakui bahwa Yun Xuan tidak menyerang tunangannya setengah tahun yang lalu. Apa, Yun Xuan juga memergoki Lin Wei dan tunangannya berselingkuh? Lin Wei terlalu kejam, dia tidak hanya memfitnah Yun Xuan, tetapi dia bahkan melumpuhkan kultivasinya dan memotong salah satu lengannya. Lin Wei bukan hanya kejam, dia benar-benar tak tahu malu. Jika dia tidak mencoba memprovokasi Yun Qingyan untuk berkelahi sekarang, Yun Xuan mungkin akan dicap pemerkosa seumur hidupnya. Yun Qingyan mengabaikan keributan di sekitarnya dan dengan tenang menatap penjaga paruh baya itu, aku juga tahu apa yang kau katakan. Alasan aku memberimu kesempatan untuk mengulanginya bukan karena aku pura-pura tuli, juga bukan karena aku takut pada tuan mudamu. Aku hanya berharap bisa menggunakan kata-katamu untuk membersihkan nama baik saudaraku. Saat dia berbicara, mata Yun Qingyan sedikit menyipit, aku sangat senang kau mau bekerja sama denganku, jadi aku akan meninggalkanmu mayat utuh. Yun Qingyan mulai bergerak. Pertama, dengan kecepatan kilat, dia merebut surat tantangan dari tangan penjaga setengah baya itu dan kemudian menghancurkannya menjadi debu. Berikutnya, tanpa seorang pun melihat cara dia menyerang, dia melancarkan serangan telapak tangan ke dada penjaga setengah baya itu. Lin Wei masih sebodoh dulu. Bahkan jika dia tidak datang mencariku, aku, Yun Qingyan, akan tetap pergi ke keluarga Lin untuk membunuhnya. Namun, itu bukan untuk memenuhi tantangan, dia tidak memenuhi syarat untuk melawanku. Aku akan menemukannya hanya untuk membunuhnya. Apa dia benar-benar berpikir setelah 3 tahun pergi, aku, Yun Qingyan, sudah benar-benar kehilangan kesabaran. Belum lagi kultivasi adikku yang lumpuh dan lengannya diputus olehnya, hanya dengan menjebaknya sebagai pemerkosa, saja sudah cukup bagiku untuk membunuhnya 100 kali lipat. Adikku agak kuno dan terlalu peduli dengan reputasinya. Hidup dengan label pemerkosa akan jauh lebih tak tertahankan baginya daripada kematian. Saat Yun Qingyan berbicara, penjaga setengah baya itu, yang tertembak di dada, telah meninggal karena jantungnya yang hancur. Yang lebih tidak bisa dimaafkan adalah, setelah semua ini, lebih dari 1.000 anggota keluarga Yun meninggal karena Lin Wei. Surat tantangan Lin Wei hanya memiliki satu baris teks, yang hanya mencatat lokasi. Dengan kata lain, Lin Wei lupa menentukan waktu, atau duel dijadwalkan hari ini. Jelaslah bahwa mengingat identitas dan kepribadian Lin Wei, mustahil baginya untuk lupa menambahkan waktu, yang menyisakan satu-satunya kemungkinan terakhir, duel dijadwalkan hari ini. Setengah jam kemudian, sosok Yun Qingyan muncul di puncak kota Tianyu. Yang disebut puncak kota Tianyu sebenarnya merujuk pada menara gerbang kota Tianyu. Mengingat kepribadian Lin Wei yang arogan, memilih lokasi ini untuk duel tidak lebih dari keinginannya untuk mengalahkan Yun Qingyan di depan semua orang di kota Tianyu. Yun Qingyan baru berada di sana kurang dari 10 menit ketika lautan manusia yang padat telah berkumpul di bawah gerbang kota. Tidak hanya seluruh kota Tianyu yang keluar, tetapi banyak orang dari luar kota Tianyu juga datang untuk menonton pertempuran tersebut.
Ketika Lin Wei dan seluruh orang dari pasukan pendukungnya tiba, kerumunan di bawah menara kota telah mencapai jumlah yang mengerikan, lebih dari 1 juta orang. Yun Qingyan, mantan lawanku, akhirnya kita bertemu lagi. Begitu suara Lin Wei terdengar, sosoknya langsung melonjak dari tanah di bawah menuju menara kota. Bab 57, Pertempuran Puncak Kota Tianyu. Mantan lawan, Yun Qingyan hampir tertawa terbahak-bahak saat mendengarnya. Dia bahkan tidak mampu menahan satu pun gerakannya saat itu, dan sekarang dia masih berani mengatakan, mantan lawan. Namun, Yun Qingyan sama sekali tidak terkejut Lin Wei berkata seperti itu. Dia memang selalu sombong, kan? Saya sangat penasaran, kemana saja Anda pergi selama 3 tahun terakhir ini? Setengah bulan yang lalu, saya mengirim orang untuk menyelidiki Gunung Langya. Total ada 108 sarang bandit, dan tidak satu pun yang memiliki catatan tentang Anda yang ditahan di sana. Lin Wei mengenakan topi bambu, dan di depannya, ada kerudung hitam menutupi wajahnya. Namun, tatapan Yun Qingyan menembus langsung tabir hitam, memperlihatkan wajah Lin Wei yang tertutupi tekstur hitam. Seperti dugaanku, itu replika, hukum agung iblis benih hati Dao, tapi dia hanya ditanamkan benih iblis level 3, pikir Yun Qingyan dalam hati. Lin Wei tidak menyangka Yun Qingyan telah mengetahui semua rahasianya hanya dengan sekali pandang. Apa, kamu kaget aku bisa menjangkau Gunung Langya? Saking kagetnya sampai nggak bisa ngomong. Hehe, aku tidak takut memberitahumu, kultivasi dan statusku saat ini jauh melampaui imajinasimu. Tidak seperti dulu lagi, mari kita bicarakan statusku dulu. Aku bukan hanya menantu keluarga Sangguan, salah satu dari 4 keluarga besar di kota Kekaisaran. Saya juga murid inti Akademi Tianyuan, dan saya telah menjadi murid tertutup seorang wakil dekan. Jika tidak ada hal yang tidak terduga terjadi, saya akan mewarisi posisinya dan menjadi wakil dekan baru Akademi Tianyuan. Pada saat ini, Lin Wei, yang mengenakan topi bambu, tiba-tiba berhenti. Lalu, ia menunjuk ke suatu area di bawah. Berbeda dengan kerumunan padat di sekitar mereka, area ini hanya memiliki 40 hingga 50 orang yang berdiri di sana. Dari pakaiannya, 40 hingga 50 orang ini terbagi dalam 2 kubu. Namun, ketika Lin Wei menunjuk ke arah mereka, orang-orang di kedua kubu menunjukkan ekspresi hormat. Kau lihat mereka, satu tim dari keluarga Sangguan, dan satu lagi dari Akademi Tianyuan. Semuanya memiliki kultivasi alam bulan. Di antara mereka, setiap tim juga memiliki 3 ahli di tahap 4 alam bulan. Di pihak keluarga Sangguan, ketiganya adalah tetua yang dihormati di keluarga Sangguan. Di pihak Akademi Tianyuan, ketiganya adalah guru-guru di istana dalam Akademi Tianyuan. Mereka semua siap sedia melayani saya. Siapapun yang aku perintahkan untuk dihancurkan, mereka akan menghancurkannya. Misalnya, keluarga Yun. Hanya dengan satu kata dariku, dalam waktu kurang dari 5 menit, seluruh keluarga Yun akan lenyap dari kota Tianyu. Hehe, apakah kamu terintimidasi dengan statusku saat ini? Namun, bagian yang paling menakutkan belum datang. Aku tahu kau sendirian membunuh Hei Kui, pemimpin geng serigala besi, jadi kau pasti sudah memasuki alam bulan sekarang. Tapi, tahukah kau berapa tingkat kultivasiku saat ini? Coba tebak. Kalau tebakanmu benar, aku akan pertimbangkan untuk meninggalkanmu mayat utuh. Nada bicara Lin Wei ringan, namun terus-menerus dibumbui aura dingin, memberi orang perasaan sangat tidak nyaman, seakan-akan menghadapi ular berbisa yang terus-menerus menjentikkan lidahnya. Terutama di bagian akhir, saat dia menyebutkan akan meninggalkan Yun Qingyan dalam keadaan mayat utuh, wajah di balik kerudung hitam itu benar-benar menjilati lidahnya bagaikan ular berbisa. Apakah kamu sudah selesai dengan omong kosongmu? Kalau begitu, pergilah ke neraka. Yun Qingyan benar-benar tidak tahan dengan kesombongan Lin Wei. Setelah bertahun-tahun, kebiasaannya ini masih belum berubah. Tentu saja, bukan berarti orang tidak bisa bersikap sombong. Yun Qingyan sendiri kadang-kadang bertindak sombong, dan dia bahkan memiliki banyak teman di alam abadi yang ratusan kali lebih sombong daripada Lin Wei. Namun, Yun Qingyan selalu percaya bahwa kesombongan seseorang harus proporsional dengan kekuatannya. Kalau tidak, itu bukan kesombongan, itu hanya kebodohan belaka. Yun Qingyan bergerak. Dengan satu tangan, ia seakan merobek kehampaan, mengulurkan tangan kepada Lin Wei yang berjarak beberapa ratus meter. Sungguh disayangkan kau menyerangku tanpa bertanya tentang kultivasiku. Baiklah, karena kamu tidak akan menebaknya, aku akan memberitahumu sendiri. Lin Wei berhenti sejenak di sini, tatapannya menunjukkan sedikit keceriaan dan ketajaman, lalu dia berkata-kata demi kata, aku sekarang berada di tahap 4 alam bulan. Suaranya menyebar ke seluruh arena. Begitu dia selesai berbicara, sosok Lin Wei lenyap. Namun hampir pada saat yang sama sosoknya menghilang, bang, 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 suara pertempuran yang hebat meletus di udara. Ratusan ribu penonton di bawah baru tersadar saat keduanya mulai bertarung, wajah mereka dipenuhi keterkejutan yang luar biasa. Lin Wei benar-benar bilang dia ahli alam bulan tahap 4.
Apakah Lin Wei sedang membual? Membual? Bagaimana mungkin? Dengan status Lin Wei saat ini, kenapa dia repot-repot menyombongkan diri? Benar sekali, entah itu statusnya sebagai menantu keluarga Sangguan atau identitasnya sebagai murid tertutup wakil dekan Akademi Tianyuan, semuanya sudah ditakdirkan bahwa Lin Wei tidak akan repot-repot menyombongkan diri tentang hal ini. Lalu, kalau begitu, itu berarti Yun Qingyan pasti akan celaka. Omong kosong, menghadapi ahli tahap 4 alam bulan, sekuat apapun Yun Qingyan, dia tidak mungkin bisa membalikkan keadaan. Sayang sekali bakat Yun Qingyan. Dia baru berusia 18 tahun, tapi dia sudah punya kekuatan untuk membunuh He Kui, seorang ahli alam bulan tahap 2. Jika dia bisa berkembang, dia pasti akan menjadi ahli super yang terkenal di seluruh dinasti Tianyuan di masa depan. Hehe, dunia ini pada dasarnya adalah dunia di mana yang kuat memangsa yang lemah. Yun Qingyan lebih rendah daripada Lin Wei, dan dia mencari kematian dengan memprovokasi Lin Wei. Kematiannya adalah perbuatannya sendiri. Keluarga Yun di belakang Yun Qingyan lah yang sungguh disesalkan. Kalau bukan karena keturunan seperti Yun Qingyan, bagaimana mungkin mereka bisa menyebabkan bencana pemusnahan? Di tengah diskusi ratusan ribu orang, Yun Qingyan dan Lin Wei terkunci dalam pertempuran sengit. Terpusat di sekitar menara kota, langit di sekitarnya kadang-kadang meletus dengan percikan api dari tabrakan, dan kadang-kadang, serangan kuat yang meleset akan menghantam tembok kota. Dengan suara gemuruh langsung, pecahan-pecahan batu yang tak terhitung jumlahnya terkelupas dari tembok kota, lalu jatuh ke tanah dengan ledakan lainnya. Di antara kerumunan, semua orang dari keluarga Yun menyaksikan pertempuran di menara kota dengan mata hikmat. Tetua Agung, bagaimana pertempurannya? Apakah Yaner sudah unggul? Yun Han tak kuasa menahan diri untuk bertanya kepada Tetua Agung di sampingnya. Aku tidak tahu, dengan penglihatanku, aku bahkan tidak bisa melihat dengan jelas sosok-sosok mereka yang sedang bertarung, apalagi membedakan siapa yang lebih unggul. Tetua Agung menggelengkan kepalanya sedikit. Tidak seperti Yun Han dan yang lainnya. Di antara orang-orang yang dibawa Lin Wei, beberapa orang tengah memperhatikan kedua petarung itu dengan saksama. Kekuatan Yun Qingyan ini benar-benar melampaui ekspektasi kami. Sayang sekali dia menyinggung Tuan Muda, kalau tidak, merekrutnya ke keluarga Sangguan kita akan menjadi pilihan yang baik. Hehe, aku juga menyayangkan kekuatannya. Meskipun dia tidak sebanding dengan Lin Wei, dia sudah mencapai standar untuk menjadi murid inti Akademi Tianyuan. Tidak ada yang perlu disesali. Menyinggung Lin Wei berarti Yun Qingyan ditakdirkan untuk menemui jalan buntu. Sebenarnya, yang benar-benar disesalkan adalah keluarga Yun. Kalau bukan karena keturunan seperti Yun Qingyan, bagaimana mungkin mereka bisa menyebabkan bencana pemusnahan? Beberapa ahli alam bulan tahap 4 dari keluarga Sangguan dan Akademi Tianyuan semuanya bertukar kata secara pribadi. Sebagian merasa kasihan pada Yun Qingyan, sebagian lainnya bersikap sangat bermusuhan terhadapnya. Mereka bahkan memperluas permusuhan mereka ke keluarga Yun di belakang Yun Qingyan. Terakhir, silakan gunakan kartu bulanan Anda untuk memilih. Saudara-saudara yang mendukung Ji Guang, silakan gunakan kartu bulanan Anda jika ada. Bab 58, ambil 3 gerakanku, dan aku akan mengampuni hidupmu. Di tengah pertempuran sengit itu, wajah Lin Wei yang tersembunyi di balik kerudung hitamnya dipenuhi dengan ekspresi mengejek. Meskipun dia tidak dapat mengetahui tingkat kultivasi Yun Qingyan secara pasti, dia telah merasakan secara garis besar kekuatan tempur Yun Qingyan selama pertarungan, saat itu dia berada di antara tahap kedua dan ketiga alam bulan. Berdasarkan kesimpulan ini, kultivasi Yun Qingyan berada di puncak tahap kedua alam bulan, hanya selangkah lagi dari tahap ketiga alam bulan. Dalam hal bakat murni, Lin Wei harus mengakui bahwa Yun Qingyan memang seorang jenius, dan bakatnya jauh melampaui dirinya sendiri. Sayangnya, Yun Qingyan tidak mendapatkan kesempatannya. Sejak ia menjadi menantu keluarga Sangguan, sudah ditakdirkan bahwa ia dan Yun Qingyan akan berada di dua dunia yang berbeda. Belum lagi dia kemudian menjadi murid tertutup wakil dekan Akademi Tianyuan. Ketika teringat gurunya, wakil dekan, Lin Wei merasakan rasa syukur sekaligus benci. Rasa syukur karena gurunya telah menganugerahkan benih iblis kepadanya, yang memungkinkan kultivasinya maju pesat dalam waktu singkat, dan memberinya bakat kultivasi 2 kali lipat lebih besar dari sebelumnya. Kebencian, juga karena benih iblis itu. Di dalam kamar pribadi mewah di lantai 3 Dongsheng Inn. Seorang lelaki tua berpakaian hitam mendorong pintu kamar pribadi dan dengan hormat berjalan menghampiri pemuda berjubah mewah. Tuan muda, Yun Qingyan telah kembali dan seorang diri membasmi geng serigala besi. Oh, ekspresi tertarik langsung muncul di wajah pemuda berjubah mewah itu. Aku ingat kau pernah memberitahuku bahwa He Kui, pemimpin geng serigala besi, berada di tahap kedua alam bulan. Baik, tuan muda, lelaki tua berpakaian hitam itu mengangguk. Kalau begitu, Yun Qingyan layak menjadi pengawalku.
Secerca kegembiraan terpancar di mata pemuda berjubah mewah itu. Dia memang memenuhi syarat, tapi Tuan Muda, jika Anda benar-benar ingin menjadikan Yun Qingyan sebagai pendamping Anda, saya khawatir Anda harus pergi sendiri, tambah lelaki tua berpakaian hitam itu. Aku hanya ingin menjadikannya pendampingku, apakah dia benar-benar pantas untuk kuajak pergi sendiri? Ekspresi pemuda berjubah mewah itu langsung berubah muram, katakan langsung padanya, jika dia tidak mau patuh menjadi pengawal pribadi Tuan Muda ini, aku akan menghabisi seluruh keluarga Yun di kota Tianyu. Jika dia masih menolak, maka biarkan dia dan keluarga Yun di kota Tianyu lenyap dari dunia ini bersama-sama. Tuan Muda, tolong tenangkan amarahmu. Seorang lelaki tua di sampingnya segera melangkah maju untuk menenangkan pemuda itu, sambil berkata, Tuan Muda, saya akan pergi membujuk Yun Qingyan. Dengan kehadiran saya, dia pasti akan setuju menjadi pengawal pribadi Anda. Pemuda berjubah mewah itu langsung menendang lelaki tua yang sedang berbicara, Pak Tua, aku sudah lama tidak senang dengan keluarga Yun kota Tianyumu. Sebagai keluarga cabang, kau sama sekali tidak menunjukkannya. Terakhir kali, kau benar-benar membiarkan seorang cacat bernama Yun Xuan menemukan tempat tinggalku. Apakah statusku adalah sesuatu yang bisa didapatkan begitu saja oleh seorang cacat dari keluarga cabang? Ya, Tuan Muda, tolong tenangkan amarahmu, Tuan Muda, tolong tenangkan amarahmu. Pelayan tua ini pasti akan mendidik Yun Xuan, cucu ini, dengan baik di masa depan. Orang tua itu, setelah ditendang, bukan saja tidak marah tetapi malah menjadi semakin patuh. Tanpa disadari orang lain, di balik sikap tunduknya, tangan tua itu yang terkepal erat memiliki kuku yang menancap ke dalam dagingnya. Mendidiknya di masa depan, sebaiknya kau berdoa agar mendapat kesempatan itu. Jika Yun Qingyan tidak tahu apa yang baik untuknya, Tuan Muda ini akan segera menghabisi seluruh keluarga Yun di kota Tianyu. Kilatan tajam melintas di mata pemuda berjubah mewah itu. Yun Li, kenapa kau masih belum pergi? Pemuda itu tiba-tiba menatap pria tua berpakaian hitam itu. Tuan Muda, alasan pelayan tua ini meminta Anda pergi adalah karena Yun Qingyan sedang terlibat dalam pertarungan hidup mati dengan Lin Wei. Tanpa kehadiran Anda, akan sulit bagi seorang pria tua berstatus seperti saya untuk campur tangan dalam masalah ini, kata pria tua berpakaian hitam itu cepat sambil menundukkan kepalanya. Lin Wei, kemarahan di wajah pemuda berjubah mewah itu akhirnya mereda, jika itu Lin Wei, sungguh tidak nyaman bagi seseorang dengan status sepertimu untuk muncul. Baiklah, aku sudah berhari-hari di kota kecil ini, kota Tianyu, dan belum keluar. Aku akan memanfaatkan kesempatan ini untuk jalan-jalan. Dan selagi aku melakukannya, aku juga akan melihat seberapa kuat Lin Wei sebenarnya. Pria muda berjubah mewah itu berdiri dari kursinya dan meregangkan badan dengan malas. Lin Wei, seorang bintang yang sedang naik daun yang baru-baru ini muncul di kota kekaisaran dalam beberapa bulan terakhir. Menantu keluarga Sangguan, murid tertutup wakil dekan Akademi Tianyuan. Bahkan di kota kekaisaran, salah satu dari identitas ini saja sudah mewakili pengaruh yang cukup besar. Lebih dari itu, kedua identitas ini terikat bersama. Namun, dilihat dari ekspresi pemuda berjubah mewah itu, dia tampaknya tidak terlalu peduli dengan Lin Wei. Dalam sekejap, Yun Qingyan dan Lin Wei telah bertarung selama hampir setengah jam. Kecepatan mereka tak melambat, bagi mata telanjang penonton, mereka masih seperti dua bayangan yang terus-menerus bertabrakan. Dari waktu ke waktu, ledakan yang memekakkan telinga akan datang dari atas tembok kota. Tembok kota di sekitarnya juga terpengaruh oleh gelombang kejut pertempuran, menjadi penuh lubang dan hancur total. Yun Qingyan sungguh luar biasa, dia benar-benar bisa melawan Lin Wei dalam waktu yang lama. Memang, dia cukup mengesankan. Awalnya aku mengira Yun Qingyan akan dikalahkan oleh Lin Wei paling lama dalam 5 menit. Dasar orang bodoh picik, apa kalian pantas membahas duel menantu kita? Sebuah dengusan dingin tiba-tiba terdengar, disertai tekanan dahsyat dari alam bulan. Kerumunan dalam radius 1000 meter semuanya terpengaruh oleh tekanan, gemetar dan tidak dapat mengucapkan sepatah kata pun. Kau tidak akan menyangka kalau Yun Qingyan bisa bertahan selama ini karena kekuatannya sebanding dengan menantu kita, kan? Sejujurnya, menantu kami sedang bermain kucing-kucingan. Semakin lama tikusnya bertahan, semakin seru permainannya bagi kucing. Kalau tidak, dengan kultivasi menantu kita yang berada di tahap keempat alam bulan, dia bisa membunuh Yun Qingyan paling banyak dalam 3 gerakan. 3 jurus. Rekan Taoisku dari keluarga Sangguan pasti bercanda. Kalau Lin Wei mengerahkan seluruh kemampuannya, dia bisa langsung membunuh Yun Qingyan hanya dalam 1 jurus. Seorang guru dari halaman dalam Akademi Tianyuan tiba-tiba menyela. Karena orang-orang dari keluarga Sangguan dan Akademi Tianyuan tidak menyembunyikan suara mereka. Banyak orang di sekitar mendengar pernyataan ini. Dan melalui informasi dari mulut ke mulut, dalam beberapa menit, jutaan penonton mengetahuinya. Apa, kalau Lin Wei mau, dia bisa mengalahkan Yun Qingyan paling banyak dalam 3 gerakan.
Memang, kata-kata ini datang dari keluarga Sangguan. Orang-orang dari keluarga Sangguan di kota kekaisaran tidak akan berbicara tanpa alasan. Tidak hanya itu, ahli dari Akademi Tianyuan juga mengatakan bahwa jika Lin Wei mengerahkan seluruh kemampuannya, dia bahkan tidak perlu 3 gerakan, dia bisa langsung membunuh Yun Qingyan hanya dalam 1 gerakan. Saat orang banyak mengagumi kekuatan Lin Wei, dari atas tembok kota, suara Lin Wei tiba-tiba menggelegar, "Yun Qingyan, kau terlalu mengecewakanku. Aku hanya menggunakan 30% kekuatanku, tapi aku bisa melawanmu imbang. Sepertinya permainan kucing-kucingan ini tidak perlu dilanjutkan. Selanjutnya, aku akan menggunakan kekuatan penuhku. Jika kau bisa bertahan dari 3 gerakanku, aku akan mengampuni nyawamu." Bab 59, 3 gerakan. Sosok Lin Wei baru saja mendarat. Aura yang luar biasa terpancar keluar darinya. Yun Qingyan, yang awalnya bertarung dengan sengit dengannya, tampaknya terpengaruh oleh aura ini, dan sosoknya tanpa sadar terdorong mundur puluhan meter. Namun sebelum Yun Qingyan dapat mendarat, serangan Lin Wei yang membawa kekuatan penghancur 1000 pasukan telah menyapu dirinya bagai gelombang pasang. Asteris his, desis, desis. Asteris. Kekuatannya sangat besar. Ia dapat langsung menghancurkan ratusan ribu pon batu besar menjadi debu. Namun Yun Qingyan mengambilnya dengan tangan kosong. Meski, karena melakukan gerakan ini, sosok Yun Qingyan terdorong mundur beberapa ratus meter. Dan, saat ia mendarat, tanah batu biru di tembok kota itu bahkan penyok beberapa sentimeter dalam di dekat kakinya. "Hah, kau menerima jurusku itu?" Lin Wei tak dapat menahan diri untuk mendongak, menatap kaget ke arah Yun Qingyan yang sudah berada beberapa ratus meter jauhnya. Melihat Lin Wei begitu terkejut, kerumunan di bawah tak dapat menahan diri untuk menunjukkan ekspresi bingung, apakah ada sesuatu yang mendalam tentang tindakan Lin Wei tadi. Meskipun orang banyak bingung, orang-orang ini, karena kultivasi mereka terlalu rendah, tidak dapat melihat melalui pertempuran besar ini. Orang-orang dari keluarga Sangguan dan mereka yang dari Akademi Tianyuan tidak seperti biasanya terdiam saat ini. Namun jika ada pengamat yang cermat, mereka akan melihat bahwa penghinaan di mata kedua kelompok orang ini ketika melihat Yun Qingyan telah berkurang drastis. "Tetua Agung, apakah ada sesuatu yang mendalam tentang tindakan Lin Wei?" Yun Han tak dapat menahan diri untuk bertanya kepada Tetua Agung. "Lebih tepatnya, bahkan aku tidak mengerti, lagi pula, ranah Lin Wei 2 tingkat lebih tinggi dariku." Sang Tetua Agung menggelengkan kepalanya, lalu berhenti sejenak, dan merenung, "Namun, kurasa alasan Lin Wei begitu terkejut bukanlah karena ada sesuatu yang mendalam pada pukulan itu, melainkan lebih mungkin karena, dia mengerahkan seluruh kekuatannya dalam gerakan itu. Di atas tembok kota, bagus sekali, aku tidak menyangka kau bisa menahan jurusku ini. Namun, masih ada 2 gerakan tersisa, sebaiknya kamu bersiap." Keterkejutan di wajah Lin Wei segera sirna, lagi pula, baginya, itu hanya sekadar keterkejutan, dan dia masih unggul. Segera setelah itu, gerakan lain dilancarkan ke arah Yun Qingyan. Gerakan ini adalah pukulan berat yang sederhana. Kelihatannya sangat biasa saja, seperti pukulan yang dilayangkan begitu saja. Tapi pukulan ini, mata keluarga Sangguan dan orang-orang Akademi Tianyuan sedikit menyipit, menantu laki-laki, Lin Wei akhirnya serius. Jika pada gerakan sebelumnya, Lin Wei mengeluarkan seluruh tenaganya, maka pada pukulan ini, sambil mengeluarkan seluruh tenaganya, dia juga menggunakan teknik yang sangat canggih. Pukulan ini tidak sesederhana kelihatannya. Alasan mengapa pukulan ini tampak polos dan tidak memiliki hiasan bagi mata telanjang sebagian besar karena tingkat kultivasi orang-orang yang hadir terlalu rendah untuk memahami kedalaman pukulan ini. Teknik tinju tingkat kaisar. Apakah ini salah satu kartu asnya? Yun Qingyan bergumam dengan suara rendah, tubuhnya tetap diam, tidak melakukan gerakan menghindar sedikit pun. Akan tetapi, meski tubuhnya tetap diam, tatapan Yun Qingyan telah terkunci pada pukulan berat Lin Wei. Tidak seorang pun tahu bahwa Yun Qingyan telah melihat lintasan pukulan berat Lin Wei hanya dengan kedua matanya. "Hehe, sepertinya hanya butuh 2 gerakan untuk membunuhmu." Lin Wei melihat Yun Qingyan tidak menghindar dan mengira dia sangat ketakutan. Itu masuk akal. Pukulan ini, bagaimanapun juga, adalah teknik tinju tingkat kaisar, jadi Yun Qingyan yang ketakutan sampai pingsan adalah hal yang sepenuhnya masuk akal. "Mati!" Suara Lin Wei bergema sepanjang adegan, dan pukulan beratnya menghantam keras posisi Yun Qingyan berdiri. Asteris gemuruh. Asteris. Ledakan yang memekakkan telinga segera bergema, dan kerumunan yang berdiri di bawah ledakan merasakan getaran dari tembok kota dalam waktu yang sangat singkat. Bahkan tanah pun mengalami guncangan hebat. Di atas tembok kota, sebuah lubang besar, berukuran puluhan meter persegi, terekspos ke udara terbuka. Di dalam lubang, asap tebal masih mengepul. Serangan yang sangat dahsyat, hanya disebabkan oleh 1 pukulan. Seorang master di tahap keempat alam bulan terlalu menakutkan. Kau tahu, itu tembok kota. Memang, setiap inci tembok kota dibangun dengan batu-batu besar, bahkan pedang dan bilah pedang pun akan kesulitan merusaknya.
Jadi, Yun Qingyan pasti sudah mati. Bukan hanya dia pasti sudah mati, tapi alangkah baiknya jika dia bisa menyimpan seluruh mayatnya. Benar sekali, kalau tembok kota yang dibangun dengan batu-batu besar saja bisa rusak separah itu, apalagi tubuh manusia. Anggota keluarga Yun. Pada saat ini, mereka semua menatap tajam ke area yang rusak akibat pukulan itu. Meski mereka berada pada jarak yang jauh, mereka tetap merasakan kekuatan penghancur yang disebabkan oleh pukulan Lin Wei. Tuan muda Yun Qingyan, Anda pasti baik-baik saja. Ya Ner, Qingyan, kelangsungan hidup keluarga Yun sepenuhnya bergantung padamu. Jangan biarkan dirimu terluka. Setiap orang di keluarga Yun diam-diam berdoa untuk Yun Qingyan di dalam hati mereka. 3 menit penuh berlalu. Asap yang mengepul di area itu berangsur-angsur menghilang. Lin Wei, mengenakan topi bambu dan wajahnya ditutupi kerudung hitam, perlahan muncul di hadapan semua orang. Namun, saat ini, hanya sedikit orang yang memperhatikan Lin Wei, tatapan mereka menyapu Lin Wei, seolah mencari sesuatu. Mengapa Yun Qingyan pergi? Sekalipun dia meninggal, seharusnya masih ada jasadnya, kan? Mungkinkah pukulan itu langsung mengubahnya menjadi abu? Ratusan ribu orang, masing-masing dengan ekspresi bingung di wajah mereka, membayangkan bahwa Yun Qingyan secara logis seharusnya terbaring di tanah, hampir tidak bernyawa. Yun Qingyan, kamu benar-benar menghindarinya. Kali ini, kamu benar-benar menghindarinya. Suara Lin Wei terdengar sangat rendah, tatapannya mengarah ke barat daya. Yun Qingyan, dalam jubah merahnya, rambut panjangnya berkibar tertiup angin dingin, mengeluarkan suara gemerisik. Di bahunya ada seekor kucing seukuran telapak tangan. Kucing ini sesekali menatap Yun Qingyan, seolah sedang berkomunikasi dengannya. Benih iblisnya belum terwujud. Yun Qingyan berbicara dengan suara rendah, ada sedikit nada tidak sabar dalam suaranya. Meong-meong. Qiling menggelengkan kepalanya sedikit, tetapi kemudian mengangguk tiba-tiba, lalu menggelengkan kepalanya lagi, dan segera mengangguk setelah menggelengkan kepalanya. Itu telah muncul, tetapi belum sepenuhnya terwujud. Sepertinya aku harus menunggu gerakan ketiganya. Yun Qingyan berkata dengan suara rendah, begitu samar hingga hanya Qiling yang bisa mendengarnya. Meong-meong, meong-meong-meong-meong. Qiling mengeong beberapa kali berturut-turut, menatap Yun Qingyan dengan penuh harap. Setelah kita mendapatkan benih iblis, kita bisa mendiskusikan cara membagi rampasannya. Lupakan saja, kita tetap pada aturan lama saja, masing-masing mendapat setengahnya. Jangan sampai pembagian yang tidak merata kali ini mempengaruhi operasi kita selanjutnya. Yun Qingyan berpikir sejenak dan berkata. Qiling awalnya tidak mau setuju, tetapi setelah memikirkannya, dia terdiam. Dia dan Yun Qingyan sudah menjalin hubungan bisnis jangka panjang, dan jika ada satu saja kejadian pembagian hasil yang tidak merata, hal itu tentu akan memengaruhi operasi mereka selanjutnya, dan bahkan selanjutnya. Bab 60, Yun Qingyan, Krisis. Kalau saja Lin Wei tahu tentang pembicaraan Yun Qingyan dan Qiling, dia pasti akan marah besar dan meludahkan darah. Benih iblis merupakan rahasia terdalamnya, sesuatu yang bahkan orang tua terdekatnya tidak mengetahuinya. Di dunia ini, selain gurunya, hanya satu orang itu yang tahu. Namun kini, Yun Qingyan dan Qiling justru mengincar benih iblisnya. Yun Qingyan, untuk gerakan ketiga, aku tidak akan memberimu kesempatan untuk menghindar lagi. Aku bersumpah, tidak akan pernah lagi. Lin Wei menatap Yun Qingyan yang diam-diam berbicara dengan Qiling, matanya merah. Siapapun boleh menyombongkan diri, tapi 2 kepindahan telah berlalu, dan aku masih hidup dan sehat. Tiba-tiba aku teringat waktu kamu masih kecil, setiap kali aku memukulmu, kamu mengancam akan membalas dendam lain kali, tapi setiap kali, aku akan menghajarmu sampai babak belur. Oh, ngomong-ngomong, apa kau ingat terakhir kali kau menantangku bertarung? Sekitar 4 atau 5 tahun yang lalu, kau mengumpulkan semua generasi muda di kota Tianyu, berniat mengalahkanku di depan mereka, tapi kau kalah dalam satu gerakan. Selama bertahun-tahun, aku tidak pernah punya kesempatan untuk memberitahumu, tapi untuk satu gerakan itu, aku hanya menggunakan kurang dari 20% kekuatanku. Yun Qingyan menatap Lin Wei dengan nada mengejek, menceritakan saat-saat memalukan Lin Wei seolah-olah mengobrol tentang kehidupan sehari-hari. Tujuan tindakannya tentu saja untuk memprovokasi Lin Wei. Dan tujuan memprovokasi dia tidak lain adalah benih iblis. Dalam keadaan normal, benih iblis akan tetap tersembunyi di sudut tubuh. Kecuali seseorang membedah tubuhnya dan mencarinya, keberadaan benih iblis tidak akan mungkin diketahui. Yun Qingyan tidak akan pernah melakukan sesuatu yang menjijikkan seperti membedah tubuh seseorang, terlebih lagi, dia memperkirakan bahwa dia tidak akan sanggup melahap benih iblis yang diperoleh dengan cara menjijikkan seperti itu. Jadi, dia berencana untuk mendapatkan benih iblis melalui metode lain. Itu untuk memaksa Lin Wei menjadi marah, membuat Lin Wei bertarung dengan sekuat tenaganya, hanya ketika dia menggunakan kekuatan penuhnya, bahkan mengaktifkan potensinya, benih iblis akan sepenuhnya terekspos.
Dan pada saat itu, dia akan menyuruh Qiling bertindak, langsung mengeluarkan benih iblis dari tubuh Lin Wei. Kalau tidak, mengingat kejahatan Lin Wei, Yun Qingyan tidak akan punya kesabaran untuk menyia-nyiakan begitu banyak waktu bersamanya. Belum lagi lebih dari 1.000 orang anggota keluarga Yun yang tewas karenanya, dendam sepupunya Yun Xuan yang lengannya dipotong dan kultivasinya lumpuh sudah cukup membuat Lin Wei mati puluhan kali seketika. Alasan Yun Qingyan menghabiskan begitu banyak waktu bersamanya dan bahkan dengan sengaja menunjukkan kelemahan selama pertarungan mereka, adalah karena benih iblis level 3 dalam tubuh Lin Wei. Yun Qingyan, aku akan mencabik-cabikmu. Lin Wei yang matanya sudah merah, menjadi semakin marah dan malu saat mendengar Yun Qingyan mengungkap semua momen memalukannya di masa lalu. Bahkan api kemarahan yang hampir terwujud meledak dari matanya. Tinju Kaisar, menyapu 1.000 pasukan. Lin Wei meraung, sosoknya melayang ke udara, menyapu ke arah Yun Qingyan. Ledakan, ledakan, ledakan. Rentetan pukulan yang padat itu, bila dilihat dengan mata telanjang, tidak tampak celah, seakan-akan tidak dapat ditembus, bahkan seekor lalat pun tidak dapat melewatinya. Percikan api yang berderak-derak, luar biasa pekat, muncul di udara. Jika malam hari, percikan api itu akan berubah menjadi pertunjukan kembang api yang cemerlang. Para penonton semuanya tercengang oleh tindakan Lin Wei. Termasuk mereka yang berasal dari keluarga Sangguan dan Akademi Tianyuan yang mengetahui kekuatan Lin Wei dengan baik. Pada saat ini, mereka tidak dapat menahan diri untuk melebarkan mata mereka. Gerakan Tuan Muda Lin Wei, aku khawatir bahkan kita tidak akan mampu menahannya. 3 pengikut tahap keempat alam bulan dari keluarga Sangguan dan 3 guru akademi dalam tahap keempat alam bulan dari Akademi Tianyuan hampir bersamaan tersentak dan berkata, kali ini, Yun Qingyan benar-benar mencari kematiannya sendiri. Benarkah? Jika Yun Qingyan tidak menggali masa lalu Tuan Muda yang memalukan, bagaimana mungkin dia bisa membuat Tuan Muda marah besar seperti itu? Ketika potensi seseorang terekspos, itu bisa karena menghadapi krisis hidup mati atau terprovokasi menjadi amarah yang meluap-luap. Lin Wei kini sedang mengaktifkan potensinya di bawah amarah yang luar biasa. Dalam hal kekuatan murni, gerakan Lin Wei sudah melampaui jangkauan tahap keempat alam bulan, meskipun belum mencapai tahap kelima alam bulan, itu sudah sangat dekat. Terlebih lagi, menyapu 1.000 pasukan, adalah jurus terkuat dalam tinju Kaisar. Guru akademi dalam dari Akademi Tianyuan yang mengatakan hal ini tiba-tiba menoleh ke arah 3 pengikut keluarga Sangguan. Tinju Kaisar adalah teknik tinju setingkat Kaisar yang diwariskan kepada Lin Wei oleh wakil dekan kami. Teknik tinju tingkat Kaisar, dan gerakan terkuat dalam teknik tinju tingkat Kaisar itu, apakah itu berarti kekuatan tempur yang dilepaskan oleh gerakan Tuan Muda sudah dapat menyaingi ahli tahap ke-6 alam bulan? Dengan tepat, faktanya, saat kita menghadapi gerakan Tuan Muda, kita mungkin hanya punya nasib untuk langsung terbunuh. Bahkan 3 pengikut keluarga Sangguan dan 3 guru akademi dalam Akademi Tianyuan sangat terkejut dengan langkah Lin Wei hingga mereka tidak bisa menutup mulut. Belum lagi penonton lainnya. Banyak orang yang dekat dengan lingkaran pertempuran merasakan kaki mereka gemetar tak terkendali karena aura yang terpancar dari gerakan Lin Wei. Anggota keluarga Yun, keputusasaan tampak di wajah mereka masing-masing. Jika mereka masih berharap saat gerakan kedua Lin Wei, sekarang, mereka benar-benar putus asa. Yaner, Tuan Muda Yun Qingyan. Air mata mengalir di mata setiap orang dari keluarga Yun, seolah-olah mereka telah menyaksikan kematian Yun Qingyan yang sudah dekat. Mereka tidak lagi berdoa, karena doa hanya dilakukan ketika ada harapan untuk dilihat. Brengsek, sialan keluarga Lin, sialan Lin Wei. Tapi yang lebih terkutuk lagi adalah diri kita sendiri, tidak bisa membantu Tuan Muda sedikit pun. Pada saat ini, bahkan Yun Qingyan tidak berani bersikap terlalu percaya diri lagi. Tindakan Lin Wei memang memberinya rasa bahaya, dia tidak bisa tidak memperlakukannya dengan hati-hati. Dalam waktu yang sangat singkat, dia bertukar kata dengan Qiling, dan kemudian, sosok Qiling lenyap dari bahunya. Yun Qingyan sendiri melompat dan mundur ke belakang. Kultivasi Yun Qingyan saat ini baru pulih ke tahap ke-8 alam bintang, dalam pertarungan langsung, mustahil baginya untuk menahan gerakan Lin Wei. Oleh karena itu, dia tidak akan menghadapinya secara langsung. Hahaha, aku tahu kau pengecut akan lari, jadi aku sudah siap. Lin Wei tampaknya telah mengantisipasi mundurnya Yun Qingyan. Begitu suaranya jatuh, pil berasap hitam tiba-tiba terbang keluar dari kantong penyimpanan yang tergantung di pinggangnya. Melihat pil ini, tatapan Yun Qingyan langsung menajam. Itu pil racun tingkat tinggi tingkat raja. Hahaha, pergilah ke neraka, bocah nakal. Lin Wei tertawa gila saat dia menghancurkan pil racun, lalu menyebarkan bubuknya ke udara di mana Yun Qingyan berada. Langsung, langit siang yang cerah tiba-tiba diselimuti kegelapan yang bahkan lebih pekat dari kegelapan malam. Dan sosok Yun Qingyan tepat berada di area ini. Hahaha, apa kau merasa tidak bisa bergerak?
Racun ini, entah itu menyentuh kulitmu, terhirup melalui hidungmu, atau bahkan mengenai rambutmu, akan langsung membuat seseorang kehilangan kemampuan bergerak. Tawa sinis Lin Wei terdengar.